100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir di studio salah satu jemaat GPDI Situbondo, yaitu Ibu Putri. Selamat pagi Ibu Putri, apa Selamat kabar? pagi, puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama mendengarkan berkat firman yang akan dibagikan oleh Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Ya, terima kasih Kak Elda. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya menyapa kita semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Baik semuanya, amin. Pagi hari ini saya bersyukur bisa kembali berbagi renungan yang saya berharap juga bisa memberkati, tidak hanya memberkati saya dan Kak Elda di sini, tapi juga memberkati saudara-saudara sekalian di rumah. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini renungan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bawakan, saya beri judul ibadah sejati. Ibadah yang sejati. Nah, sebelum kita membaca ayat pembuka dalam renungan pagi hari ini, saya ingin menanyakan satu hal, boleh? Boleh ya, boleh. Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan adalah hal yang sangat mudah sih. Apakah saudara sekalian pernah merasa bosan? Atau Kak Elda nih sebagai wakil dari Pendengar pendengar. Apakah Kak Elda pernah nggak ngerasa bosan? Atau bahkan mungkin sekarang sedang merasa bosan? Bosan pasti pernah ya. Kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu bosen biasanya. Oke. Ini kayaknya lebih spesifik, bosan dengan kegiatan atau rutinitas yang rutinitas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari gitu. Pernah nggak? Iya, pernah. Apalagi kalau kegiatannya terus-menerus itu terus ya setiap hari gitu ya. Kayak misalkan pekerjaan ya. Iya, Sebagai guru ya. Pernah nggak merasa jenuh nih gitu? Ya pernah, tentu Bu, pernah ya. Oke. Nah, saya kira hal ini yang wajar ya, normal terjadi. Dan saya sebagai ibu rumah tangga, saya pun juga pernah merasa jenuh ya dengan kegiatan-kegiatan yang itu aja, sudah monoton ya, itu aja yang dilakukan dari bangun tidur, harus mengerjakan ini itu dan itu terjadi berulang kali sehari-hari ya. Nah, seringkali karena terlalu sering kita melakukan rutinitas pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang, hal ini tuh dapat menimbulkan rasa bosan ya, atau jenuh yang pada akhirnya ini dapat menimbulkan kita bisa kehilangan motivasi dan semangat dalam bekerja. Dan lebih jauh lagi, hal ini akan bisa mempengaruhi kita dalam meresponi orang-orang sekitar kita. Ya kan? Kalau misalkan kita sedang merasa jenuh atau bosan gitu, kan kita sangat mudah untuk terpancing emosi misalkan kalau kita sensitif sensitif. Kadang kalau kita merasa bad mood, kayaknya kok gini-gini terus, saya sebagai ibu rumah tangga ya, masak, bangun tidur, nyiapin bahan masakan, terus masih memasak, habis gitu masih nyuapin anak-anak dan selain sebagainya, itu kadang ya ada waktunya kita ngerasa happy ya, tapi ada waktunya di titik kita ngerasa masih inget lagi cucian belum kecuci, jemuran belum ini, jadi kayak itu kok gini-gini aja gitu loh. Capek itu, jenuh ya. Nah, karena apa? Kita menghadapi sesuatu hal yang sama setiap hari ya. Nah, saya rasa begitupun juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dengan profesi Anda masing-masing. Suatu kerjaan itu sehingga kegiatan itu menjadi kegiatan yang kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari berulang, itu akan menjadi kegiatan yang ya udahlah gitu loh, berlalu begitu aja. Keseharianku masak, ya udah, sudah menjadi kegiatan yang tidak spesial lagi ya kan. Asal dikerjakan ya Bu. Asal selesai ya. Hari ini harus masak, ya udah masak aja. Pasti memasak buat ibu rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang spesial gitu loh ya, karena kita kerjakan itu sehari-hari. Nah, dalam renungan kali ini yang ingin saya sampaikan, saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah,
saya mendapatkan makna yang baru dari bacaan renungan yang saya baca beberapa hari yang lalu, dan itu saya rindu bagikan untuk Kak Eldan dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, ini saya mendapat kutipan dari renungan itu dengan tulisan seperti ini. Ibadah sejati dimulai dari pekerjaan sehari-hari. Oh, Ya. dimulai dari pekerjaan. Ya, ibadah sejati, saya ulangi, ibadah sejati justru dimulai dari pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari ya, kita garis bawahi ini kata pekerjaan sehari-hari yang tadinya identik dengan sesuatu hal yang monoton, sesuatu hal yang kita lakukan itu berulang, dan akhirnya kita merasa itu tidak berharga atau tidak spesial lagi karena sudah terbiasa dikerjakan, ternyata malah menjadi sesuatu yang spesial dan berharga menurut firman Tuhan. Karena justru itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita buka di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Amin. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat yang pertama, setelah saya kulik-kulik, saya cari-cari ya, itu diambil dari terjemahan bahasa asli dengan kata avoda. Avoda ya, bahasa Ibrani apa bahasa, aduh mohon maaf ya kalau saya salah ucapkan ya. Avoda, kata avoda yang berarti kehidupan yang sungguh-sungguh dipersembahkan di dalam keseharian dan profesi yang kita geluti sehari-hari. Nah, itu ternyata justru itu ibadah yang sejati. Seringkali kita terjebak dalam kata ibadah ya. Iya. Kayaknya kalau membayangkan, kalau saya bilang ibadah, yang terbayang Di gereja ada musiknya, ada firman Tuhannya dari hamba Tuhan gitu ya, Bu ya. Dan juga pastinya itu ada di hari-hari tertentu ya. Ya, hanya Ya. hari-hari tertentu. Ya misalkan saja hari Minggu, dan ya bolehlah kita bilang 2 jam kita habiskan waktu ibadah di benar, gereja benar. ya. Tapi hal yang baru yang dari renungan yang saya dapat ini justru ibadah yang sejati kita dapatkan, kita mulai itu dari pekerjaan sehari-hari. Jadi bukan ibadah yang terbatas ya, hanya sekedar dilakukan pada hari dan jam-jam tertentu saja. Ternyata ibadah ini tidak pernah berhenti. Ibadah terus berkesinambungan sepanjang kita hidup ya. Nah, kita ini yang adalah gereja Tuhan, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab untuk menyebarkan kerajaan Allah, menaburkan benih-benih firman Tuhan dimanapun kita tinggal dan melayani. Nah, saya belajar untuk memaknai lagi tentang apa yang saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, itu supaya saya kerjakan ini menjadi sesuatu yang hidup gitu. Nah, sesuatu yang hidup itu kan ditandai dia pasti bertumbuh dan membuahkan hasil gitu ya. Hasilnya. Nah, bukan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari aja. Nah, selama ini saya berpikir bahwa ya ibu rumah tangga, ya saya sebagai ibu rumah tangga ya kerjaan gitu-gitu aja lah gitu. Seperti ini, nanti bangun tidur gitu lagi, bersihin rumah, beres-beres, nyiapin makanan, ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Cuman sekadar itu gitu loh. Ternyata dari renungan yang saya dapat, justru ibadah sejati itu diawali dari apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Nah, sebagaimana kita melakukan ibadah kita di hari Minggu misalnya ya, ketika kita mau mengadakan ibadah di hari Minggu, pastinya kita mempersiapkan sedemikian baiknya, ya kan? Ditandai dengan latihan musik untuk para petugas pemain musik, terus pemimpin pujian juga ikut latihan, terus ada singer, hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan. Kita semua mempersiapkan diri masing-masing untuk ibadah tersebut. Nah, apalagi
Demikian halnya dengan profesi kita masing-masing gitu loh. Kita juga dalam menghadapi sehari-hari ini, kita juga yang disebutkan tadi adalah bahwa hidup sehari-hari kita, pekerjaan sehari-hari kita itu adalah ibadah yang sejati. Nah, maka saya belajar, saya sebagai ibu rumah tangga, melayani keluarga saya, suami dan anak-anak, orang tua, teman, keluarga, lewat apa yang bisa saya kerjakan. Ternyata itu juga ibadah, Kak Elda. Menyiapkan makanan, saya pikir itu hal yang ya udahlah, kebiasaan aja. Ternyata dari dari hal baru yang saya dapatkan, ternyata itu bukan sesuatu hal yang mati ya, bukan sesuatu hal yang tidak hidup gitu loh. Kayak kan masak, ya udahlah masak aja. Tapi dari hal yang baru yang saya dapatkan ini, yang saya percaya juga itu karena pertolongan Roh Kudus ya, memaknai tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ternyata menyiapkan makanan, terus membersihkan rumah, Kak Elda sebagai guru mengajar, itu pun juga justru itu juga adalah ibadah yang sejati. Nah, saudara, ketika kita memberi hidup pada apa yang kita kerjakan, ya nggak sekedar kita kerjakan, tapi kita memberi hidup ya, memberi nyawa pada apa yang kita kerjakan. Saya percaya orang yang menikmati hasil pekerjaan kita itu juga akan merasa hidup gitu loh, merasa terberkati dengan apa yang kita lakukan. Iya, benar. Nah, seperti kata Kolose nih ya, di satu ayat dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 sebagai ayat penutup juga, di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan totalitas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sudah. Ya, terima kasih Ya. Bu Putri untuk renungannya ya, benar-benar memberkati kita. Kita sama-sama belajar bahwa ternyata kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu juga bentuk ibadah kita kepada Tuhan ya. Jadi kita perlu untuk mengerjakan semuanya itu dengan Kesungguhan baik hati, ya, ya. dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas itu tadi ya, untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Ya, terima kasih untuk renungannya dan sekian program Sarapan Rohani untuk pagi ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Selamat bertemu lagi di program Sarapan Rohani besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.